Fokus Pantura. Jelang pemilihan kepala daerah serentak di Kota Semarang, Jawa Tengah, nama Adi Setiawan yang kini masih menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ramai diperbincangkan. Tak hanya itu, setelah nama Adi Setiawan secara resmi mendaftar di Sekretariat Des Pilkada DPC PKB Kota Semarang pada Minggu tanggal 28 April tahun 2024 membuat bangga bagi masyarakat kota yang memiliki khas makanan lumpia ini. Nama Adi Setiawan yang dikenal dengan sebutan Mas Wawan ini sangat diharapkan oleh masyarakat di Kota Semarang. Kendati Mas Wawan masih bekerja di Kabupaten Indramayu, namun gelegar namanya mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Semarang sudah melebar hingga akar rumput. Dari hasil penelusuran Fokus Pantura di Kota Semarang, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024 membenarkan, antusias masyarakat untuk Mas Wawan kembali ke kampung halamannya sangat kuat. Masyarakat di Kota Semarang meminta ini waktunya Mas Wawan berkiprah ke dunia politik setelah puluhan tahun dia mengabdi sebagai Kepala BUMD di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Seperti yang diungkapkan pendiri Pondok Pesantren Al-Itqon Bagan Kota Semarang Gus Solah, figur Mas Wawan sangat bak, jiwa sosialnya sangat tinggi kepada masyarakat. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Mas Wawan amanah, singkat Gus Solah kepada Fokus Pantura. Sementara itu menurut Kiai Haji Juri dari Ponpes Al-Mubarok Kota Semarang, bersyukur Mas Wawan sudah resmi mendaftar ke PKB sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Semarang. Kiai Haji Juri mengaku nama Mas Wawan di Kota Semarang sangat baik. Jiwa sosialnya sudah diakui oleh masyarakat luas, sehingga sangatlah layak Mas Wawan tampil di Pilkada Serentak Kota Semarang. Secara kepribadian Mas Wawan adalah tokoh agama yang sudah dikenal di Kota Semarang. Tak heran jika dukungan dari kalangan tokoh agama di Kota Semarang pun selalu bermunculan dan mendukung dia maju mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Semarang untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Alhamdulillah, beliau itu setahu saya sebagai tokoh agama yang ada di wilayah Semarang, terutama Gajah Mungkur. Beliau itu antusiasnya masyarakat itu sangat luar biasa. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Dan beliau itu orangnya supel, ya supel sekali sama masyarakat, baik mereka atau yang tidak mampu itu sangat supel. Bahkan itu beliau itu di masyarakat itu sangat dikagumi. Gitu. Nah, dengan posisi Mas Wawan di Indramayu sendiri masih menjabat sebagai Direktur Utama PDAM. Apakah keinginan masyarakat ini Mas Wawan untuk kembali ke kampung halamannya Pak Kiai? Menurut Pak Kiai? Kalau saya sih sebagai tokoh agama, kepenginnya sih ya mau tidak mau kembali ke kampung halamannya. Jadi karena beliau itu sudah lama menghidupkan di kota-kota lain. Ya, alangkah indahnya dan alangkah baiknya kalau sudah saatnya memang harus di Semarang perlu seperti beliau seperti Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan atau yang biasa dikenal Mas Wawan. Intinya beliau itu adalah orangnya masyarakat itu sangat antusias mengharap beliau sekali, sangat mengharapkan beliau. Siap. Nah, berapa persen sih Pak Kiai elektabilitas daripada nama Mas Wawan ini di Kota Semarang? Kalau saya lihat sementara itu sekitar 39% ke atas. 39 ke atas. Siap. Apalagi nanti kalau beliau sudah dapat pasangan yang artinya di masyarakat sudah dikenal dan elektabilitasnya tinggi, saya yakinlah bismillah beliau masuk itu nanti. Insya Allah masuk ya, karena beliau itu dukungannya juga kayak dari para kiai juga sangat mendukung sekali ya, gitu. Ya. Harapannya dari Pak Kiai yang terakhir? Ya, saya tetap mengharapkan karena beliau itu sebagai putra daerah Semarang dan beliau itu sudah lama mengabdi di lain Kota Semarang. Selama beliau jadi eksekutif, maka harapan saya sebagai tokoh ulama, sebagai kiai mengharap karena ada putra daerah yang terbaik,
alangkah indahnya kalau beliau bisa kembali untuk menunjukkan kota aslinya, daerah aslinya. Siap. Hal yang sama pun disampaikan Suharyanto, tokoh masyarakat Kota Semarang. Ia membenarkan jika nama Adi Setiawan atau Mas Wawan di Kota Semarang sudah tidak asing. Selain dia orangnya pintar, punya segudang pengalaman dan sangat pantas jika Mas Wawan maju sebagai calon wakil wali kota Semarang. Ya pemirsa, alhamdulillah tadi beberapa tokoh masyarakat termasuk juga tokoh agama yang sudah saya mintai komentar perihal perjalanan Pak Adi Setiawan atau yang kerap dikenal kalau di Kota Semarang itu Mas Wawan. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan kerabat daripada Mas Wawan ini, kepengen tahu sih sejauh mana sepak terjang Mas Wawan di Semarang. Konon katanya meskipun Mas Wawan tidak ada di Kota Semarang, tapi nama beliau itu selalu menggaung di kota kelahirannya. Salah satunya adalah berkat sosialisasi beliau yang selama ini itu seringkali dilaksanakan. Mas Hadi ya? Nah Mas Hadi, saya kepingin tahu sejauh mana sih sepak terjang Pak Adi Setiawan. Kalau di Indramayu kan namanya Pak Adi Setiawan ya. Kalau di Kota Semarang ini kan kerapnya dipanggilnya itu Mas Wawan. Nah pengalaman sebagai kerabat seperti apa perjalanan beliau ini? Ya Mas, jujur ya. Saya kenal beliau itu tahun 2000 awal. Itu udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Jadi dari Pak Jitir itu saya dengan beliau itu waktu awal itu kan saya paham banget. Karakternya sangat baik, sangat petarung bahasa saya itu sangat luar biasa. Mungkin daya juang yang luar biasa untuk kemajuannya. Dari kemajuan dia maupun kemajuan masyarakat. Saya sebagai ketua partai tahun 2014 itu. Sebelum itu saya juga wakil ketua PKB Semarang. Dan setelah itu saya juga pernah nyalon di DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah, Pak. Sehingga kenapa saya butuh beliau itu untuk mengawal Semarang itu karena dia orang baik. Saya pernah sebelum saya ngomong beliau itu saya tarik ke Semarang. Saya sounding ke masyarakat Semarang itu. Kan saya orang politik kan saya harus tahu kan. Betul. Ternyata banyak karya-karya beliau itu yang menghiasi masyarakat Semarang tanpa beliau ada. Sehingga di Tejusari, juga di sini di Bedak Kecil sini, terus sama di Lamongan juga. Itu yang luar biasa. Yang kedua, saya juga orang NU karena saya dekat sama PBNU wilayah maupun PCNU. Sehingga saya sempat mendengar dari mana-mana itu, baik itu gerobokan itu, apalagi gerobokan. Pada waktu kemarin saya ngobrol tentang Pak Adi, saya tarik ke Semarang. Yo, jelas jangan Pak Rianto, Pak, kan gitu Pak. Itu luar biasa Pak. Jadi artinya bahwa orang-orang baik itu mesti diinginkan kepada semua orang. Hingga saat ini Pak Adi saya yakin untuk ke Semarang itu sangat dibutuhkan. Karena pada waktu periode saat ini kan 2024 itu kan zaman periode kemarin itu Pak Edi kan 2 periode jabatan yang lama itu ganti Pak Ita. Nah, sekarang dengan 2 periode inilah momentumnya Pak Adi untuk mengisi atau mengawal paling enggak warga Semarang, asli Semarang bisa mengawal warga Semarang. Karena masyarakat Semarang percaya dengan beliau. Baik, siap. Nah, memang beliau sendiri statusnya sekarang kan masih menjabat, Pak. Masih menjabat sebagai direktur utama di Perumdam Tirta Dharma Ayu kan. Nah, memang juga beliau adalah sebagian kecil elemen itu yang masih belum percaya terhadap kepemimpinan beliau itu di BUMD-nya gitu. Di sana masih kurang dipercaya, sementara oleh masyarakat Kota Semarang keinginannya itu luar biasa, kepengen dia maju gitu. Nah ini menurut Pak Adi sendiri? Jadi gini, saya tuh melihat dia itu gini, bukan dalam kondisi enak. Kalau saya melihat orang itu dalam kondisi nggak enak, dia itu punya komitmen. Itu sudah luar biasa bagi kami. Jadi saya punya pengalaman di situ.
Bagaimana orang kondisi yang nggak enak saja dia punya komitmen kok. Iya. Apalagi kondisi dia sekarang berkuasa. Iya. Jadi saya ingin melihat seseorang itu kan dari sisi itu, bahwa kekuasaan itu pasti yang Pak Adi saat ini pun dalam arti beliau pun nggak ada di Semarang, itu manfaatnya beliau itu di Semarang itu luar biasa. Iya. Mungkin baik itu pada waktu hari raya itu bagaimana dia memberikan suatu bantuan berupa sarung, isasi dan sebagainya. Kemarin juga saya sounding kepada pengurus-pengurus wilayah NU Jawa Tengah yang sebelum Pak Adi di wilayah itu. Wah, beliau itu pada waktu itu kemarin contoh Pak Abu Absun itu mengatakan bahwa Pak Adi itu orang baik banget. Sampai kemarin pada waktu ada acara itu dia terima kasih sekali panjenengan telah membantu Pak Adi untuk ke Semarang. Siap, Mbak. Jadi itu yang luar biasa saya ngomong, sampai saya merinding kalau lihat ceritanya masyarakat itu. Siap. Jadi itu, Pak. Jadi artinya bahwa masyarakat Indramayu mungkin baru mengenal Pak Adi setahun 2 tahun. Betul. Kacamata orang itu kan kadang-kadang melihat dari sisi yang berbeda-beda. Betul. Tidak mungkin semua orang bisa menyenangkan semua orang. Nah, secara mayoritas. Pasti itu, Pak. Tapi saya melihat bahwa Mas Wawan itu atau Pak Adi itu dia berempati kepada masyarakat yang di bawah. Siap. Jadi kalau kepentingan masyarakat dia pasti akan sangat peduli. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa ada yang nggak suka, kan persepsi suka nggak suka kan dalam persepsi yang berbeda. Betul. Tapi kalau persepsi untuk ngomongin uang, saya yakin Pak Adi itu orang yang mampu. Memanusiakan manusia, itu beliau sangat luar biasa. Saya katakan pada beliau, kalau panjangan dan megang mic itu saya udah percaya. Itu Pak Judun, Pak. Jadi artinya kekuatan untuk Pak Adi sendiri dicalonkan oleh atau didorong oleh masyarakat itu sendiri, artinya bahwa ini bukan persoalan main-main atau kaleng-kaleng saja, kan begitu, Pak? Jadi kalau kaleng-kaleng kan saya punya reputasi di Semarang. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Johanda melaporkan dari Semarang.